Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentia Deni Oktavia dari Keperawatan 1B di Stikes Setza Sentika Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di atas otak besar. Kelenjar ini yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Yang kedua, kelenjar tiroid. Terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. Yang kelima, kelenjar pankreas, yaitu terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan hormon seperti insulin dan glukogen. Yang keenam, kelenjar kelamin, yaitu terletak di daerah perut bagi wanita dan buah zakar bagi laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Gambar berikut ini adalah gambar sistem endokrin. Dalam sistem endokrin terdapat gambar antara pria dan wanita, yaitu terdiri dari pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium pada perempuan, dan testis pada laki-laki. Fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin yaitu membantu mengatur serta menjaga fungsi tubuh dengan melepaskan hormon atau pesan kimia. Fungsi kelenjar endokrin memproduksi serta mensekresikan hormon-hormon tersebut. Selanjutnya, struktur kelenjar endokrin. Terdapat dua struktur, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Beberapa kelenjar yang termasuk kelenjar eksokrin yaitu yang pertama kelenjar ludah, yang kedua pankreas, ketiga kelenjar keringat, yang keempat kelenjar minyak, yang kelima kelenjar lakrimal, yang kedua kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir. Sel-sel penyusun sistem endokrin. Terdapat dua sel penyusun sistem endokrin, yaitu yang pertama sel neosekretory dan sel endokrin sejati. Sel neosekretory merupakan sel yang memiliki bentuk seperti sel saraf, akan tetapi fungsinya untuk menghasilkan hormon. Contohnya yaitu sel saraf dan hipotalamus. Yang kedua, sel endokrin sejati atau endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang fungsinya benar-benar menghasilkan hormon dan tak mempunyai bentuk seperti sel saraf. Gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama, faktor risiko gangguan sistem endokrin. Yang pertama yaitu meningkatnya kadar kolesterol, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, inaktivitas, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. Yang selanjutnya yaitu penyebab gangguan sistem endokrin. Yang penyebabnya yaitu yang pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat
mempengaruhi kadar hormon. Selanjutnya, gejala gangguan sistem endokrin. Terdapat banyak gejala dalam sistem gangguan endokrin, yaitu yang pertama diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejalanya yaitu kelelahan, sering buang air kecil, dan mual dan muntah. Selanjutnya, akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Gejalanya yaitu ukuran bibir, hidung, dan lidah terlalu besar, nyeri pada tubuh dan sendi, suara yang dalam, dan sakit kepala. Selanjutnya, penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejalanya yaitu kelemahan dan depresi serta diare. Yang keempat, sindrom pusing. Sindrom pusing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Penyebabnya yaitu kelelahan, merasa sangat haus, dan wajah bundar. Yang kelima, penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejalanya yaitu mata menonjol dan diare. Yang keenam, Hashimoto tiroiditis, yaitu satu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme. Gejalanya yaitu kelelahan, pertambahan berat badan, detak jantung yang melambat. Yang ketujuh, hipertiroidisme, yaitu kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang efektif. Gejalanya yaitu diare, kelelahan, dan kesulitan tidur. 8. Hipotiroidisme, yaitu kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Gejalanya yaitu rambut kering, sembelit, dan lain-lain. 9. Prolaktinoma, yaitu muncul apabila kelenjar pituitari disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Gejalanya yaitu kemandulan, kehilangan libido. Diagnosis gangguan sistem endokrin. Terdapat banyak komplikasi gangguan endokrin, yaitu yang pertama, kegelisahan atau insomnia, yang kedua, koma, yang ketiga, depresi, keempat, penyakit jantung, kelima, kerusakan saraf, dan lain-lain. Pencegahan gangguan sistem endokrin. Sistem endokrin dapat dicegah dengan tetap menjaga berat badan yang sehat, mengkonsumsi makanan sehat, dan banyak berolahraga, serta yodium dalam diet. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sistem endokrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.